Guru itu adalah seseorang yang bisa digugu dan ditiru. Artinya digugu apa? Setiap perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ditiru artinya bahwa setiap tindakannya dan tingkah lakunya itu bisa menjadi contoh atau tauladan yang baik untuk siswa dan anak-anaknya. Dari guru kita tahu akan hal yang belum kita tahu sebelumnya. Tanpa guru kita juga tidak akan tahu apa-apa. Siti mau goreng apa mau potong-potong? Mau potong. Mau goreng apa mau potong? Motivasi saya menjadi seorang guru, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Karena menurut saya, anak-anak berkebutuhan khusus adalah makhluk yang sangat istimewa, yang memerlukan banyak kesentuhan dan kasih sayang, serta membutuhkan arahan yang jelas dalam melangkah ke depannya. Membutuhkan banyak bimbingan dan bantuan dari kita sebagai pengajar profesional. Pak Nu. Pak Nu itu siapa? Siapa? Pak Nu Mongkampa. Pengalaman mengajar anak berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa buat saya. Secara tidak langsung, bahkan mereka memberikan pelajaran untuk saya dalam banyak hal. Anak-anak berkebutuhan khusus ini memberikan saya kebahagiaan gitu loh. Mereka membuat hidup saya menjadi lebih berwarna. Apa yang kita ajarkan dan berikan kepada anak-anak kita akan direkam dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi ini bukan merupakan tanggung jawab yang mudah ya, karena hal ini akan terus dibawa oleh anak-anak muda kita hingga mereka dewasa. Tantangan terbesar kalau misalnya anak sedang tantrum, anak besar gitu ya, tantrum luar biasa. Jadi biasanya kita membutuhkan banyak tenaga untuk mengatasi anak tersebut. Kan kalau anak-anak yang besar itu kalau tantrum kita membutuhkan fisiknya mereka tuh sangat sangat tenaganya sangat luar biasa. Jadi ketika kita harus menghadapi itu, kita harus membutuhkan banyak orang. Itu sih. Cara menghadapinya ya dihadapin saja. Jadi mereka itu sebenarnya kadang ada beberapa anak yang hanya membutuhkan pelukan untuk mengatasi emosi mereka. Anak-anak ini kan sebenarnya lebih kepada regulasi dirinya yang kurang bagus. Kalau misalnya mereka sudah pandai meregulasi diri, mereka sudah bisa menahan emosinya, biasanya kita hanya kasih tahu saja. Itu aja sih. Sejauh ini sih karena sudah cukup lama saya berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus, jadi sejauh ini tantangan terbesar biasanya lebih ke yang tantrum yang besar aja. Kalau yang kecil-kecil biasanya mereka hanya perlu pelukan, memberitahu dengan bahasa yang secara langsung. Siapa yang hari ini sedih? Gak ada dong. Siapa sedih? Gak ada dong. Gak ada dong. Iya. Bahasa verbal yang secara langsung, tidak bertele-tele, tidak banyak instruksi, tidak banyak memberikan bahasa yang panjang lebar. Karena kebetulan sekolah ini kan sudah lama berdiri ya, jadi pengalaman guru-guru di sini juga udah cukup lumayan banyak.
Ada yang mengajar lebih dari 20 tahun, ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi untuk yang baru-baru biasanya ini dilatih kembali oleh guru-guru yang lama. Kami kebanyakan mengajar dengan hati ya. Jadi ketika anak-anak masuk, ya sudah, kita welcome. Anak-anak tuh paham kok ketika kita menerima mereka. Pokoknya intinya sih kita menerima ya sebegitunya gitu loh. Kita selalu memberikan kasih sayang, memberikan curahan kasih yang cukup sama mereka. Itu sih lebih sayang, kecinta, diberikan pelukan. Kita welcome, anak-anak tahu kok. Buat kami, yang bikin kami bangga adalah ketika anak-anak berhasil melewati masa yang sulit. Jadi anak-anak itu kan kadang sulit berkomunikasi dengan baik. Jadi ketika mereka bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan, terus kemudian bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, bisa mengelola emosinya dengan baik, tidak marah-marah, itu merupakan prestasi buat kami, buat anak-anak. Untuk guru di luar sana, bekerjalah dengan hati, dengan penuh rasa kasih dan sayang. Berikan yang terbaik apa yang kita punya. Berikan cinta yang tulus, karena anak-anak bisa merasakan loh tulus atau tidaknya perasaan kita sebagai seorang guru.